Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian jamaah pengajian Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kembali dan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka sampai di malam hari yang penuh dengan barakah ini, pada malam yang ke-21 di bulan Syawal, kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan dan kita amalkan di malam hari ini diterima dan diridhai oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ini pertemuan pertama kita selepas bulan Ramadan dan kita masih berada di bulan Syawal, maka kami ucapkan untuk kami dan hadirin sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah hadirin sekalian selama bulan Ramadan yang lalu, dan menjadikan kita selepas bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka, insyaallah kajian kita di Masjid Darussalam ini akan kita perrapat, diperbanyak. Jadi bukan cuma malam Rabu saja, akan tetapi nanti insyaallah akan ada ustadz-ustadz yang lain yang mengisi di masjid kita ini selain Ustadz Afraki Abdul Ghani, maka akan ada ustadz lain yang kita datangkan ke sini untuk meramaikan masjid kita. Dan harapan kita bersama nanti wali murid PAUD Aisyah itu bisa diaktifkan untuk bisa hadir bersama. Jadi selain putra-putrinya yang dididik di Masjid Darussalam ini, maka orang tuanya pun termasuk nanti guru pengajar. Itu kita ajak bersama agar visi kedepannya kita ini sama. Jangan sampai seperti Madrasah Aisyah yang lain, ada sebagian kecil Madrasah Aisyah itu yang kemudian tulisannya To'a Aisyah, tapi cara pendidikannya tidak seruh, tidak senyawa dengan Muhammadiyah. Karena kebanyakan guru-gurunya itu tidak ngerti Muhammadiyah seperti apa, tata cara hidup Muhammadiyah seperti apa, asal comot. Nah, maka untuk menghindari yang seperti itu, kita akan ajak dewan guru juga, kalau perlu pengurusnya juga, dan yang kita harapkan sekali adalah wali murid untuk ikut bersama-sama kajian di masjid kita ini supaya nanti kita tahu arahnya sama.
Dia tidak berseberangan antara masjid, antara sekolahan, antara pengurus, wali murid, dewan guru, biar semuanya bisa searah. Itu insya Allah harapan kita. Maka insya Allah nanti kita akan kumpul takmir masjid untuk memilih ustadz-ustadz siapa yang bisa kita hadirkan di masjid kita ini. Hari-harinya hari apa saja. Karena alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah dan kita juga termasuk miris. Ini mungkin satu-satunya masjid di Kasembon ini yang bahasa kurang tepat sebenarnya. Cuma bahasa sementaranya yang nyunnah ya mungkin baru ini saja. Yang istilahnya sesuai dengan, walaupun 100% juga tidak, tapi minimal mendekati gitu ya. Jadi sementara baru di sini, maka kita akan manfaatkan peluang ini sebesar mungkin untuk kita jadikan Masjid Darussalam ini pelopor, mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah melalui wadah Muhammadiyah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad, adab pribadi setiap muslim, yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan mengenai apabila orang sakit itu terhalangi dari mengamalkan amalan yang biasa dia lakukan karena sakitnya, maka dia tetap bisa mendapatkan pahalanya, tetap pahalanya mengalir karena memang dia terhalangi dari amalannya itu bukan karena malas, bukan karena tidak mau, tapi karena uzur. Uzurnya apa? Sakit. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang biasa sholat tahajud kemudian sakit, masuk rumah sakit atau di rumah sampai akhirnya tidak kuat sholat tahajud. Selama dia sakit dan yang menghalangi dia dari sholat tahajud adalah sakitnya, maka insya Allah pahala sholat tahajud tetap ada. Begitu pula puasa, sholat duha, ataupun yang lainnya, selama semua amal kebaikan, amal ibadah yang diniatkan bertaqarrub kepada Allah itu menghalangi dia karena sakitnya, maka insya Allah pahalanya tetap. Sekarang yang berikutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ini sempat kita singgung pula pada pertemuan sebelumnya, bahwa penyakit itu menggugurkan dosa. Sampai di sini Abu Hurairah, siapa namanya sekali lagi? Abdurrahman ibnu Sakhr, yang diberi nama oleh Rasulullah, diberi laqab, diberi julukan. Jadi kunyah, maaf ya, bukan laqab ya, kunyah. Kunyah itu depannya dikasih nama Abu, dan itu sunnah. Ya, Abu Darwis ya, itu sunnah, walaupun sempat bermasalah ya. Jadi itu sunnah, kita pakai nama Abu. Abu itu sunnah. Walaupun kemudian kalau nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, tentu harus kita hindari. Seperti di kampung kita ini kan tidak tahu orang Abu-Abu itu kan orang tidak tahu ya. Abu Ikrimah, Abu Darwis, Abu siapa itu kan orang tidak ngerti. Dan yang umum di tempat kita sekarang, yang biasa ada abu-abunya itu teroris. Abu Dujana, Abu siapa lagi yang kemarin itu kena? Santoso, Abu Wardah. Padahal kita juga tidak tahu mereka teroris betulan apa tidak. Akan tetapi cap yang menempel dari kalimat menggunakan kunyah yang seharusnya pada awalnya sunnah, Abu siapa itu. Seperti kalau Pak Tanto ini Abu Dadang, Pak Didin berarti siapa putri pertamanya? Namanya siapa Pak Din? Putri pertama? Iya. Anak pertama. Abu Heni. Terus apa lagi? Bang John. Abu siapa Bang John? Abu Nurfa Latif. Atau kalau boleh anak laki yang pertama, Pak Mul. Siapa Pak Mul? Abu Goso. Boleh lah, tidak apa-apa. Saya sukanya Pak Mul lah, walaupun terkadang kita belum punya anak. Loh iya, mohon maaf Pak Mul ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita, kenapa pindah tempat Pak Mul? Tidak dapat tempat di sebelah sana. Jadi walaupun belum punya anak, itu tetap boleh. Misalkan belum punya anak, belum nikah, tapi harapannya nanti kalau punya anak saya kasih nama Hamzah misalkan. Boleh diberi nama Abu Hamzah, boleh, tidak apa-apa. Nah, maka Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ini dia mengatakan mengenai bahwa penyakit itu menghapuskan
Dosa seperti sekarang ini noleh ke kiri gini sakit. Tadi malam salah bantal. Maka kalau saya mau sering-sering noleh ke kiri, semakin terasa sakitnya, insya Allah dosanya semakin berkurang banyak. Tapi kalau tidak disebut-sebut, kalau sebut-sebut kadang-kadang hilang juga. Abu Hurairah berkata, radhiyallahu taala anhu wa ardahu, tidak ada penyakit yang lebih aku suka. Bayangkan, sakit pun disukai. Maka sebagaimana kita ceritakan sebelumnya ya, ada sebagian di antara para sahabat Nabi itu, kalau sebelum tidak sakit, kalau 1 bulan tidak sakit sama sekali, itu malah ngarep-ngarep. Mana ini sakit panas kok tidak datang-datang? Karena apa? Karena dia tahu sakit panas di dunia ini mengurangi kelak panasnya neraka yaumil qiyamah. Maka mereka mengharapkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, tidak ada penyakit yang lebih aku sukai. Berarti di sini menunjukkan apa? Banyak penyakit yang disukai oleh Abu Hurairah secara khusus dan para sahabat Nabi secara umum. Tidak ada penyakit yang lebih aku sukai dibandingkan demam. Demam itu apa? Greges ya, panas dingin, demam, greges. Nah jadi ini ilmu ini ya. Jadi kita pasang speaker di sana itu salah ternyata. Jadi ilmunya itu masang speaker itu pas telinganya manusia. Jadi orangnya dilihat ya, tingginya seberapa, nanti speaker dia taruh di atasnya dikit. Biar telinga kita tidak capek. Kalau terlalu tinggi itu telinga kita akan gini-gini nanti. Nah maka tidak perlu, ini termasuk ilmu ini. Jadi lebih enak didengarkan. Abu Hurairah mengatakan tidak ada penyakit yang lebih aku suka dibandingkan penyakit demam, greges, panas dingin. Karena apa? Karena rasa sakit demam itu menjalar ke seluruh tubuh. Jadi orang sakit panas itu, kalau panasnya bukan gara-gara, kan ada orang panas itu gara-gara kecekluk, maka di kakinya yang kecekluk itu terasa panas, atau jari kita mungkin teriris pisau, maka di sekitaran yang sakit itu terasa panas. Tapi bukan itu yang dimaksudkan panas di sini, panas seluruh tubuh, karena memang panas dingin dia. Karena apa? Karena rasa sakitnya menjalar ke seluruh anggota badan, ke seluruh tubuhku. Karena sesungguhnya Allah memberi pahala dan menghapuskan dosa di setiap anggota tubuh yang terasa sakit. Jadi kalau yang terasa sakit semuanya, berarti semuanya mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan sakit menghapuskan dosa. Tapi tetap tidak boleh pada awalnya kita berharap sakit, tidak boleh. Harapan kita apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta apa? Minta maaf dari Allah, minta ampunan kepada Allah, dan minta diberi kesehatan. Tidak boleh ngarep sakit. Tapi kalaupun akhirnya kita sakit, maka kita jadikan sakit itu sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari pahala dari Allah, dan kemudian menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga telah kita sebutkan sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Ma asabal mu'minu fama fauqaha fahuwa kafaratun." Musibah apapun yang menimpa seorang mukmin, musibah apapun. Berarti yang di sini sekarang sifatnya umum. Kalau yang tadi sekedar penyakit, berarti musibah itu apa? Artinya musibah itu semua yang tidak menyenangkan. Dihina, diejek, disakiti, dicaci maki, difitnah, mendapatkan gangguan dari pasangan. Karena mohon maaf ya, nikah itu 3. Yang pertama perintah Allah. Kalau perintah Allah dan Rasulnya, maka menikah itu menjadi ibadah. Menjadi apa? Ibadah. Maka di sini kita harus punya niatan yang baik. Ikrimah, duduk yang betul ya. Kita harus punya niatan baik lillahi ta'ala. Nikah kita karena memang Allah memerintahkan kita untuk menikah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah perempuan-perempuan dan laki-laki yang telah siap di antara kalian. Ini perintah Allah, disuruh apain? Disuruh menikahkan. Maka salah satu yang tidak boleh ditunda itu ada 3. Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama yang tidak boleh ditunda itu apa? Utang kalau sudah sampai waktunya. Atau kalau kita sudah punya uang, harap segera dibayar. Karena kalau nanti telat biasanya
apa? Eman gitu loh. Mau bayar utang itu males. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jenazah untuk segera diselenggarakan, ya mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, itu disegerakan. Yang ketiga, janda untuk segera dinikahkan. Nah, memang kalau ada janda, oh iya betul. Kalau ada janda-janda, tapi hati-hati, janda di sini bukan janda yang sudah kempot semua, maksudnya janda yang masih menjadikan orang ngelihat itu mengkhawatirkan fitnah, maka segera dinikahkan. Maka ya boleh yang masih satu-satu itu silakan, kalau ada janda dilengkapi ibadahnya, dinikahi janda-janda itu tidak apa-apa. Kalau istrinya menolak bagaimana? Jangan ditaruh sana, bunyi nging. Jangan wani gegeri. Tidak tahu punya siapa ini, alhamdulillah. Dapat satu saya. Tidak ada yang aku. Maka begitu, itu maka 3. Janda kalau sudah ditinggal suaminya, masa iddahnya selesai, harap segera dinikahkan. Maka tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Nah, maka yang pertama, nikah itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya, maka termasuk ibadah. Nikahkan perempuan-perempuan dan laki-laki yang telah layak di antara kalian. Jadi ini perintah loh ya. Berarti orang tua yang menunda-nunda pernikahan anaknya tanpa alasan jelas tidak boleh, berdosa dia kan. Termasuk laki-laki ataupun perempuan yang sudah siap nikah tanpa alasan jelas dia menunda pernikahan, bukan karena orang tuanya, dia sendiri yang tanpa alasan jelas ya. Kalau dia punya alasan, kita lihat alasannya. Kalau alasannya alasan-alasan yang syar'i, diperbolehkan secara syariat, maka tidak berdosa. Tapi kalau sekedar saya masih pengen main-main dulu, saya pengen seru-seruan sama temen, alasannya tidak jelas, maka dia berdosa. Iyakunu fuqara, kalau mereka miskin, apa yang terjadi? Yughnihimullahu min fadlih, Allah jadikan dia kaya dari keutamaan Allah. Loh, berarti menunda pernikahan karena tidak punya uang itu ya tidak syar'i itu ya. Tidak apa? Tidak nyunnah itu, tidak syar'i. Karena apa? Kalaupun mereka masih miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan keutamaan Allah. Ini janji Allah. Maka orang yang menikah itu salah satunya adalah pintu pembuka rezeki. Kalau satu rezekinya belum datang, bikin 2. Insya Allah rezekinya datang. 2 juga belum datang, rezekinya belum terbuka. Ikrimah. Umiknya rupanya ya. Jadi kalau 2 juga belum datang, kasih 3, insya Allah nanti lama-lama kaya. Itu yang pertama, nikah itu merupakan ibadah. Maka mulai Anda mengucapkan ijab qabul, sudah ya, maka itu yang pertama, nikah merupakan ibadah. Maka mulai Anda mengucapkan ijab qabul, kalau niatannya benar, maka mulai ijab qabul sampai nanti Allah memisahkan antara suami dengan istrinya, entah karena kematian ataupun karena yang lainnya, maka selama itu Anda mendapatkan pahala. Duh, bayangkan, jadi tidak macam-macam nikah ini. Kalau istrinya 1 ya dapat pahala 1. Kalau istrinya 2, Anda mendapatkan pahala lebih banyak. Kalau istri Anda 3, kenapa ibu-ibu kok toleh-toleh? Tidak apa-apa Bu, santai saja Bu. Ini bicara syariat kita. Duduk Ikrimah. Jangan belain umikmu ya, duduk sini. Sudah. Itu merupakan, maka semakin banyak istrinya, insya Allah pahalanya semakin banyak. Yang kedua, pernikahan itu merupakan nikmat dari Allah. Maka dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti ketika kita sampai di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab manusia, dalam artian manusia-manusia yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, ataupun seorang muslim tapi fajir. Jadi muslim itu ada 2 ya. Ada muslim yang mukmin. Muslim yang mukmin itu dalam artian dia Islam dan Islamnya baik. Semua perintah Allah dia lakukan, larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Itu muslim yang mukmin.
Ada yang kedua, muslim dia, tapi fajir. Dalam artian apa? Dia Islam, dia bersyahadat, tapi kemudian banyak dosa yang dia lakukan. Banyak kemungkaran yang dia lakukan, banyak perintah Allah yang dia tinggalkan. Itu muslim, tetap muslim. Dia tidak kafir, tapi dia muslim yang fajir. Nah, maka di sini hadirin sekalian, ketika Allah akan menanyakan kepada orang-orang kafir kelak di yaumil qiyamah, dan termasuk kepada orang-orang muslim yang tapi dia muslim yang fajir, tetap banyak berbuat kesalahan, meninggalkan perintah Allah. Salah satu yang Allah tanyakan apa? Maksudnya begini, hadis ini, kok kebangetan sekali kamu bermaksiat? Kok kebangetan sekali kamu tidak mau beriman kepadaku? Maka Allah tanyakan, awalam uzawwijka? Padahal bukankah dahulu aku telah menikahkan kamu? Maksudnya di sini apa? Allah sebutkan pernikahan ini di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Maka kok setelah aku berikan nikmat, kenapa kok tetap berbuat kekufuran, berbuat kefasikan? Padahal aku telah nikahkan kamu. Ini disebutkan oleh Allah di antara nikmat-nikmat Allah. Maka pernikahan itu termasuk nikmat. Yang ketiga, ini yang perlu kita sebutkan mengenai musibah. Apa? Pernikahan itu juga termasuk ujian. Termasuk apa? Ujian. Nah, di mana ujiannya? Ayo hadirin. Di mana ujiannya? Ayo Pak Didin, Pak Mul, Pak Amri, di mana ujian pernikahan? Di mana Pak Amri? Ini kan kalau poligami Pak Adil Pak. Yang satu-satu ini loh, yang masih muwahhid ini loh. Masih. Di mana ujiannya? Kesabaran. Karena boleh jadi kita menikah, harapan awal apa? Orang menikah itu kan kepingin mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, ketenangan, kedamaian, kesamaan visi misi, itu kan pernikahan di situ. Tapi ternyata nanti banyak di antara orang yang menikah, dia mendapatkan dari pasangannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Betul tidak? Banyak orang menikah itu kemudian tidak sesuai dengan harapan. Loh, tiba no kok mek ngene tok. Iya, banyak itu. Karena apalagi yang masih pacaran-pacaran dulu ya. Ketika pacaran itu Masya Allah itu, yang kelihatan yang baik-baiknya tok. Tapi ketika sudah mulai menikah, waktu pacaran kan paling ketemu sehari berapa jam sih? Tapi kalau sudah menikah, itu ketemu satu hari 24 jam. Ketemu terus. Maka menutupi kepalsuan itu tidak akan bertahan lama. Paling banter berapa bulan? Nanti lama-lama setelah berjalan agak lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu aslinya mulai keluar. Nah, ketika aslinya ini keluar, baru menyangka, loh ternyata suamiku seperti ini, gak kayak biyen pas pacaran. Loh ternyata istriku kalau kentut bau, dulu waktu pacaran gak pernah kentut dia. Loh suamiku kalau tidur ngorok, dulu waktu pacaran gak sempat tidur bareng, maka gak tahu kalau dia ngorok. Ah, ini mulai terbuka. Nah, maka di sini ada namanya pernikahan itu sebagai ujian dari Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan satu kepada yang lainnya, kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Tujuannya apa? Atasbirun, apakah kalian bisa sabar? Nah, maka ujian ini juga menuntut apa? Pernikahan ini menuntut kesabaran. Karena mungkin dari istri kita ada perangai dia yang tidak kita suka. Kalau sudah begitu, bagaimana sikap seorang suami? Ditombok nih, astagfirullah. Astagfirullah. Saya tidak kepikiran sama sekali loh ya. Jadi orang itu berbicara sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kalau ngomong ditombok nih itu mungkin dulu kerja di Pegadaian Pak ya. Iya Pak, mungkin ya, saya ngira-ngira saja itu. Karena orang akan berbicara sesuai apa yang dia rasakan gitu loh. Iya Pak Din, dulu kerja di Pegadaian Pak. Oh ya betul berarti. Maka tidak apa-apa, maka hati-hati ya. Anda ngomong apa itu menunjukkan siapa Anda gitu. Masalah tok itu, siapa dibohongi, jangan mau dibohongi Pegadaian ya. Pegadaian itu kan ngomong mengatasi masalah tanpa masalah tok itu. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai. Sampai mana tadi? Oh ditombok ini tadi ya. Ya sampai kalau memang ternyata dari istri kita ada sesuatu yang kita suka, selain diingatkan maka wajib apa? Sabar. Mau apa lagi? Wajib sabar. Begitu pula seorang istri,
Kalau dia mendapati sesuatu dari suaminya yang tidak dia suka, bagaimana cara dia? Ya sudah, diingatkan. Kalau tidak bisa, tinggal kita bersabar. Karena istri itu bukan coba-coba ya. Nah, coba dulu kalau nggak cocok ganti lain. Cobalah setahun nggak cocok terusnya nggak cocok buyar. Nggak bisa. Menikah itu berat. Maka Allah katakan mengenai pernikahan ini apa? Mitsaqan ghalidho. Suatu perjanjian yang sangat kokoh, tidak boleh sembarangan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai pernikahan merupakan ujian. Allah bilang apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Ma'ruf itu apa? Baik. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian suka dari istri kalian, maka boleh jadi dari sesuatu yang tidak kalian suka, Allah akan berikan kebaikan yang sangat banyak. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini apa? Kalau seorang suami bersabar atas kekurangan istrinya, atau sebaliknya, seorang istri bersabar atas kekurangan suaminya, maka Allah akan ganti dengan anak keturunan yang baik. Bukan begitu? Jadi tidak enak-enakan saja, oh tidak cocok cerai, tidak cocok cerai, tidak cocok ganti lagi, tidak cocok tombok nih, tidak begitu. Boleh jadi dengan kesabaran kita itu Allah akan berikan kepada kita anak-anak keturunan yang baik, yang solih dan solihana. Maka termasuk di sini musibah. Kalau mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti itu termasuk musibah. Nah, kalau bisa sabar, maka musibah tadi insya Allah sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Bab yang berikutnya hadirin sekalian, apakah ucapan saya sakit ini wajah itu artinya sakit? Apakah orang sakit ngomong aduh sakit itu termasuk keluhan? Jadi apakah itu termasuk mengeluh atau bukan? Jadi ngomong aduh sakit, ini sebelah sini sakit, itu termasuk keluhan atau bukan? Padahal tidak boleh mengeluh, itu dilarang loh ya. Mengeluh itu termasuk keluhan atau bukan? Nah di sini disebutkan. Dari Hisham, dia meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, saya dan Abdullah ibnu Zubair pernah menemui Asma 10 hari sebelum Abdullah dibunuh. Asma ini siapa? Asma ini putrinya Abu Bakar. Dia punya anak luar biasa hebatnya. Namanya siapa? Abdullah bin Zubair. Jadi Asma ini menikah dengan Zubair ibnul Awwam. Dan Zubair ibnul Awwam ini termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang lain? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus ayo sebutkan. Monggo silakan. Pak Didin, Pak Mul, Pak Abidin. Nah ini nanti kita bikin sejarah ya. 10 orang yang dijamin masuk surga. Termasuk diantaranya Zubair bin Awam. Ini mantunya Abu Bakar. Walaupun di akhir cerita dia menceraikan Asma. Jadi cerai itu kadang-kadang bukan aib ya. Karena mau apa? Itu pilihan hidup ya kan. Itu merupakan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ini jadi Asma binti Abu Bakar ini, binti Abi Bakar itu diceraikan oleh Zubair bin Awam. Waktu itu Abu Bakar menasehati Asma. Jadi Abu Bakar bilang, Asma bersabarlah. Karena aku mendengar, maksudnya mendengar di sini berarti dia dengar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Perempuan mana yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dia bersabar dan tidak menikah lagi, maka Allah akan kembalikan dia bersama suaminya kelak di surga. Ini karena Asma begitu mencintai siapa? Zubair bin Awam. Dia begitu mencintai. Maka Abdullah bin Zubair ini pernah menemui Asma 10 hari sebelum Abdullah dibunuh. Dibunuh siapa? Ayo, dibunuh siapa? Dibunuh siapa? Ustadz Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibunuh siapa? Oh tidur. Jangan ganggu orang tidur. Dosa itu.
Dia sedang merasakan kenikmatan. Dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi di zaman tabi'in. Ini luar biasa. Ini penguasa yang zalim. Namanya siapa? Hajjaj ibnu Yusuf. Nah, saat itu dan Asma saat itu mengalami sakit. Jadi ibunya ini yang dikunjungi oleh Abdullah bin Zubair, itu ibunya dalam keadaan sedang, ini ada hikmah pelajaran juga ya. Maka seorang anak itu yang paling utama mengunjungi siapa? Mengunjungi ibunya. Apalagi ketika ibunya sedang sakit. Maka banyak cerita mengenai husnul khotimah. Orang dapat husnul khotimah itu karena bakti kepada ibu. Itu jalan paling mudah untuk dapat husnul khotimah. Ada banyak ceritanya yang kalau kita ceritakan di sini bukan pada tempatnya. Nanti insya Allah di lain waktu kita ceritakan. Ada seorang anak, ini baktinya sama ibunya luar biasa. Satu keluarga bakti semua sama ibunya. Tapi yang satu ini, itu bakti dia kepada ibunya melebihi yang lain. Sampai saudaranya cerita apa? Sampai sabun pun yang akan dipakai ibuku mandi, itu dia yang membelikan. Sampai shampoo-nya, sisir rambutnya. Sampai ketika sisirnya ibunya itu patah, jadi hilang satu giginya, itu dia langsung belikan yang baru untuk ibunya. Saking perhatiannya kepada ibunya. Kalau kita kan enggak, ibu kita sakit ditunggu kapan matinya kan. Ngeriwu iya di omah iki, aduh, ono sampean omahku ruwet gak enak. Itu naudzubillahi min syarri dzalik. Enggak boleh seperti itu ya. Nah, maka di sini akhirnya anak ini meninggalnya bagaimana? Meninggal dalam keadaan sholat Jumat. Waktu sholat Jumat meninggal dunia. Itu kan husnul khatimah. Saudara-saudaranya cerita, tidak ada yang menjadikan saudaraku ini mendapatkan mati yang baik seperti ini kecuali yang kami lihat karena bakti dia kepada ibunya. Nah, maka ini Abdullah bin Zubair mencontohkan itu. Ketika ibunya sakit, Abdullah bin Zubair saat itu mau perang ini, masih menyempatkan diri mengunjungi ibunya. Maka luar biasa ibu ini. Tidak boleh sembarangan sama ibu, ngomong apa, lakukan. Ibu kita kepingin apa, yang penting tidak menyelisih syariat, lakukan. Karena tidak ada selain ibu. Semua musibah itu ada gantinya. Semua musibah ada gantinya. Kecuali kalau ibu tidak ada gantinya. Maka manfaatkan selama ibu kita masih hidup. Pak Mul ya? Masih hidup Pak Mul? Pak Mulnya yang masih hidup. Sudah ya? Ini maka Abdullah bin Zubair mengunjungi ibunya, yaitu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saat itu Asma dalam keadaan sedang sakit. Lalu Abdullah ibnu Zubair mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Ditanya ibunya. Lah ini kan orang zaman sekarang ngomong sama ibu itu males sudah. Tidak suka ngomong sama ibunya. Ngomong sama temennya bisa berjam-jam. Ketika ngomong sama ibunya disambil main HP. Hati-hati Mas Darwis ya, Mas Abu Darwis ya. Tidak boleh. Kalau ngomong sama ibu lepas semuanya. Ibu kita nomor satu. Tapi ya berat juga ya. Karena kadang-kadang beda zaman itu beda omongan. Kita mau ngomong Pokemon Go, ibu kita masih ngomong engklek, masih ngomong dakon. Jadi seakan-akan tidak nyambung gitu loh. Kita sudah game yang nomor berapa, ibu kita masih ngomong jumplitan singit. Ngerti jumplitan singit? Maka perlu sabar. Maka Abdullah bin Zubair tanya, wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Ibunya ngomong apa? Inni wajah, aku sedang sakit. Maksudnya ini menceritakan ini loh, badanku sakit. Kemudian apa yang terjadi? Abdullah berkata, sesungguhnya aku dalam kematian. Maksudnya Abdullah di sini, aku sedih. Aku sedih. Kemudian Asma berkata, wahai Abdullah, mungkin engkau mengharapkan kematianku. Ini nyindir anaknya. Kok sepertinya kamu ngomong begitu itu, kok sepertinya kamu nyindir kalau kamu kepingin aku cepat mati. Oleh karena itu engkau berangan-angan aku cepat mati. Kemudian jangan kau lakukan. Asma mengatakan kepada putranya, jangan begitu. Demi Allah, Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah aku. Oh iya, ini Asma mengatakan, jangan melakukan itu wahai Abdullah. Maksudnya jangan mengharap aku cepat mati. Karena aku, kata ibunya tadi, tidak mengharapkan mati sampai salah satu di antara tanganmu datang kepadaku dan engkau dalam keadaan terbunuh dan aku sabar atas kematianmu.
Bayangkan ini ibu yang luar biasa. Ibunya ngomong apa? Saya tidak kepingin mati sampai aku lihat kamu yang mati duluan dalam keadaan mati syahid. Karena ibunya hidup di zaman siapa? Di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, penguasa yang zalim. Maksud ibunya lawanan itu. Aku tidak kepingin mati sebelum kamu melawan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan kemudian sampai kamu mati, akhirnya ketika kamu mati, aku sabar melihat kematianmu. Luar biasa enggak ibunya? Ini ibu yang dorong anaknya untuk mati syahid. Ibu zaman sekarang, ojo nah, aduh saaken, gak mentolo, gak tego, la ilaha illallah. Bahkan sekarang itu mondokkan anak itu gak tego. Engkok mangan opo anakku, di kono lek loro mbek sopo, aduh ketahuan pikir. Bismillah sudah. Di pondok itu tidak akan mati anak kita insya Allah. Kalaupun mati insya Allah husnul khotimah. Karena mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau perlu nanti lulus SD berangkat sudah. Kemana? Mondok. Gitu. Kalau perlu kirim pondok yang jauh ke Yaman. Gitu. Wah, ya Ikrimah ya. Tega insya Allah. Harus tega. Kemudian, atau engkau yang menang kata ibunya, maka aku senang atas kemenanganmu. Jadi ibunya bilang aku tidak mau mati sampai dua. Kamu yang mati tapi mati syahid, atau kamu pulang membawa kemenangan, maka aku bersabar maka aku senang atas kemenanganmu. Jangan sampai jika muncul padamu sesuatu yang tidak kau sukai tetapi engkau menerimanya karena tidak suka mati. Maksudnya ibunya apa? Jangan sampai kamu diem atas sesuatu yang tidak benar hanya gara-gara kamu takut mati. Ini pengecut, tidak ada orang Islam begitu. Jadi maksudnya ibunya apa? Jangan sampai gara-gara takut mati kamu tidak berani melawan kezoliman. Duh, kan banyak di antara kita ya. Ala wis timbang ruwet menengoai. Ala timbang kok urusane rame jarno ae. Itu tidak boleh seorang muslim. Bahkan ibunya ini bilang apa? Jangan sampai kamu takut mati akhirnya kamu mendiamkan keburukan. Tidak boleh. Karena yang penting pada jalurnya loh ya. Sembrono tidak boleh. Asal-asalan juga tidak boleh. Tapi mendiamkan keburukan karena takut mati juga tidak boleh. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Abdullah bin Zubair adalah bahwa dia mati dan kematiannya itu menyusahkan ibunya. Jadi Abdullah bin Zubair tadi ngomong kematian saya itu khawatir apa? Khawatir nanti kalau dia mati ibunya jadi sedih. Nah, di sini yang menjadi dalil kita apa? Ucapan ibu dari Abdullah bin Zubair, yaitu Asma bin Abu Bakar. Dia mengatakan aku dalam keadaan sakit dan itu bukan keluhan. Yang pokok menjelaskan tok saya sakit. Kepala saya sakit, tangan saya ini tidak kuat diangkat, atau bilang perut saya ini kayak diaduk rasanya. Selama tidak mengeluh itu apa? Ya sampai ngamuk-ngamuk. Waduh, loro untu kok iso sih mbok biung sampai loro untu ini. Ah, itu tidak boleh. Kalau sekedar cuma mengatakan aku sakit, atau apalagi mengatakannya kepada seorang dokter yang mungkin bisa wasilah kesembuhan dia, maka boleh, dan itu bukan termasuk keluhan. Kemudian suatu hari hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa dia pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan menderita sakit karena demam. Abu Sa'id lalu meletakkan tangannya pada tubuh beliau. Beliau di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bisa merasakan panasnya Rasulullah meskipun panas itu di atas selimut, meskipun tangannya di atas selimut. Bayangkan saking panasnya itu. Sampai ketika sakit panas itu, Abu Sa'id Al-Khudri ini datang ke kamarnya Rasulullah, menjenguk Rasulullah. Ini merupakan sunnah menjenguk orang sakit. Dan tidak boleh pilih-pilih. Kadang-kadang kalau yang sakit ustadz, yang jenguk banyak. Tapi kalau yang sakit jamaah, tidak ada yang marani blas. Bahkan diomong ndak. Diceritani si fulan sakit ndak. Masuk grup WhatsApp ndak. Tapi kalau ustadz sakit masuk grup WhatsApp, langsung urunan, kasih apa segala macam, datang ke ustadznya rame-rame. Ini yo bagus. Cuma alangkah bagusnya kalau semuanya kita perlakukan dengan cara yang sama, karena sesama muslim. Maka di sini Abu Sa'id memasukkan tangannya ke selimutnya Rasulullah. Itu tangan masih ada di atas selimutnya Rasulullah. Walaupun tangan di atas selimut, itu Abu Sa'id Al-Khudri tetap bisa merasakan bagaimana panas tubuh siapa?
Nah, itu maka Rasulullah katakan apa? Orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi dan rasul. Itu paling berat ujiannya. Kemudian siapa? Orang yang imannya setingkat di bawahnya. Kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya, dan seterusnya begitu. Maka jangan berharap semakin kita beriman semakin tidak ada ujian. Tidak mungkin itu. Jadi semakin kita beriman, semakin baik sholatnya, baik ibadahnya, semakin tinggi ilmunya, pasti ujiannya juga semakin berat. Tapi tidak usah khawatir. Kenapa begitu? Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu, oh ini si fulan kuat, maka tak uji sekuatnya dia. Maka jangan takut, waduh timbang ujiannya berat, wes gak usah kuat-kuat lah, imannya biasa. Tidak bisa. Kuatkan iman kita. Ujian berat kita pun insya Allah juga akan kuat. Begitu Pak Mul ya. Jadi jangan takut sodako Pak Mul, keluarkan, Tegal jual, bangun TK gitu tidak apa-apa. Karena Allah akan ganti dengan yang lebih. Sambil ngantuk-ngantuk langsung melek gini ya. Tegal kata Pak Mul. Tidak apa Pak Mul, guyon saja Pak Mul ya. Kalau betulan alhamdulillah. Abu Sa'id kemudian berkata, ketika dia melihat panasnya Rasulullah dan dia rasakan panasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id berkata, alangkah panas demam yang engkau derita wahai Rasulullah. Abu Sa'id bilang, panas sekali ini. Panasmu ini kok terlalu amat sangat panas. Kemudian Rasulullah bersabda, keadaan kami yaitu para nabi memang demikian. Maksudnya apa? Ujian kami begitu berat. Maka ya betul, karena ujiannya berat maka jaminannya apa? Syurga. Maka jangan percaya sama orang yang mengatakan Rasulullah belum dijamin syurga, itu lagi kepleset dia. Ya mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Itu lagi kepleset. Maka Rasulullah mengatakan, begitulah keadaan kami para nabi, yaitu musibah yang kami alami sangat berat, namun pahala dilipat gandakan untuk kami. Ini umum, ini bersifat umum. Maksudnya apa? Semakin tinggi ujiannya, pelipat gandaan pahala juga semakin banyak. Jadi kalau ngelihat orang habis kecelakaan bapaknya ganti anaknya beres, istrinya kesiram air panas, selesai ternyata rumahnya kebakaran, selesai lagi kena apa, barangnya digondol maling. Tenang saja. Tidak usah bingung. Itu orang insya Allah, Allah berikan kekuatan untuk dia dalam melewati musim. Allah kasih dia kuat. Dan semakin dia tinggi ujiannya, maka semakin besar apa? Pahala ganjarannya dilipat gandakan. Kemudian Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat mengalami cobaan? Rasulullah bersabda, manusia yang paling berat mengalami cobaan adalah para nabi, lalu orang-orang soleh. Jadi jangan menganggap ketika orang baik diuji sama Allah, lu kan gelek nang masjid sik kenek terus, makanya gak usah gelek-gelek nang masjid, enak ngene podo-podo lho. Tidak bisa. Justru Allah itu ketika mencintai seorang manusia, Allah kasih ujian. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, sama Allah diberi apa? Diberi ujian. Maka Rasulullah bilang, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang salih. Salah seorang dari mereka, ini Rasulullah cerita, salah seorang dari mereka diuji dengan kemiskinan sampai tidak mendapatkan apa-apa kecuali abaah yang sobek. Abaah yang sobek itu apa? Abaah itu artinya gamis yang sobek sudah, tidak layak pakai. Jadi Rasulullah cerita, ada orang yang sampai diuji sama Allah itu, sampai dia tidak punya apa-apa, bahkan pakaiannya pun tidak punya ganti. Dan yang dia pakai itu adalah pakaian yang sudah sobek. Maka kita kalau misalnya punya ganti baju, alhamdulillah ya. Maka ini luar biasa. Sampai orang ini diuji oleh Allah sampai dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali abaah yang sobek. Lalu dipakainya itu. Ada yang diuji dengan kutu sampai kutu itu membunuhnya. Bayangkan diuji sakit ini. Sakitnya dengan apa? Tumor.
Bukan tumo sembarangan ini. Kalau tumonya ibu-ibu kan cuma tumo buat selingan sore hari kan. Sore hari tumoan depan rumah petan, itu ibu-ibu. Ini tumo sampai membunuh. Sampai membunuhnya. Dan ada yang lain, salah seorang dari mereka yang itu Allah uji dan mereka lebih senang mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mereka senang daripada kesenangan kalian ketika mendapatkan pemberian. Bayangkan orang soleh itu ya. Mereka itu senangnya ketika kena ujian itu melebihi kesenangan kita ketika dapat uang. Ya apa? Bisa dibayangkan ya. Jadi kesenangan orang soleh ketika mendapatkan ujian itu melebihi kesenangan kita ketika mendapatkan uang. Karena mereka tahu ujian ini menghapuskan dosa, sementara kenikmatan memberatkan hisab. Betul tidak? Maka senang mana? Senang dapat ujian atau senang dapat uang? Ayo. Saya durung nyambung berarti. Ingat tuh ya, musibah menggugurkan dosa. Sementara kenikmatan duniawi memberatkan hisab. Maka kalau datang suruh milih dapat ujian atau dapat uang, milih mana? Nah itu kalau pas di majelis taklim. Ya memang begitu seharusnya ya. Begitu. Maka di sini disebutkan bahwa penyakit itu bisa menggugurkan dosa. Wallahu taala a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.